tidak langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang alhamdulillah hari ini bisa berhadir untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu coaching klinik yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu perdana di INEK Sumut ini, dan mungkin perdana juga untuk INEK nasional. Jadi mudah-mudahan kita INEK Sumut bisa jadi gambaran untuk meningkatkan potensi INEK ke keseluruhan gitu maksudnya. Jadi mungkin langsung saja, tidak panjang lebar, mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh ketua chapter kita kepada ketua chapter. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terutama terima kasih buat Om Payung yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara coaching klinik yang perdana ini di Sekretariat INEK Sumut, Hotel Karnasya Medan. Dan tentu tak lupa makasih buat rekan-rekan yang sudah hadir, seluruh member yang tergabung di chapter Sumut. Beberapa informasi yang mungkin saya coba sampaikan adalah bahwa Sekretaris chapter, sekcapnya kita bagus masih dalam perjalanan. Sekarang posisinya berada di Palembang dan dalam keadaan sehat walafiat seluruh keluarganya, dan akan menuju ke Pulau Jawa. Kemudian dikarenakan Om Agus dia overlap atau akan keliling Indonesia, maka pengurus chapter Sumut mengangkat wakil sekcap, yaitu Om Noto, yang awalnya adalah humas dari chapter Sumut. Kemudian kita akan backup untuk menjadi wakil sekcap dan akan menggantikan tugas dan fungsi Om Agus selama Om Agus melaksanakan perjalanan. Kemudian humas, kita menunjuk Om Aan sebagai humas dari sektor Sumut. Orangnya mana? Nah ya, kenal suaranya aja. Jadi mungkin teman-teman melihat beberapa hari terakhir Om Aan sering share acara kita ini, karena memang sudah kita angkat, namun belum kita ketok palukan. Rencana kita memang umumkan di acara ini. Kemudian ini adalah coaching perdana. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya member-member yang ada di Cipta Sumut dan rekan-rekan INEK secara nasional. Kebetulan kita malam ini kita juga melaksanakan live sesuai dengan permintaan kawan-kawan member INEK yang ada di luar chapter Sumut. Selamat bergabung buat teman-teman semuanya yang ada di INEK. Dan ini materinya yang akan dibawakan oleh Om Payung. Kita bisa mengikuti, nanti akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan lemparkan, kalau waktunya masih memungkinkan, kita mempersilahkan bahwa teman-teman jika memang punya kendala-kendala selama menggunakan unit evaluasi. Saya rasa mempersingkat waktu, sekali lagi selamat mengikuti coaching klinik perdana INEK Sumut di malam hari ini di 23 Juni 2021.
Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Chapter. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena waktu kan sudah terlalu malam ya kan. Kita langsung saja kepada Abangda Payung untuk memulai. Oke, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi di sini saya sangat berterima kasih kepada umum semua ya, member INEK, terutama Ketua INEK Chapter Sumut ya, Om Mariza, ya saya juga meringankan langkah untuk memfasilitasi apa yang om semua butuhkan ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini masih pembahasan pemula ya, pemula. Saya anggap kita di sini masih ibaratnya ya minim pengetahuan, walaupun sudah ada yang senior mungkin mengetahui, tapi kenapa saya buat seperti itu, supaya teman-teman kita yang memang belum tahu ya, yang belum tahu nggak sungkan mengikuti acara ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita buat nanti langsung ibaratnya dari kelas 0, 1, 2, 3 langsung kita kelas 3 pembahasannya, teman-teman kita yang dari 0 nanti pengetahuannya itu ya bukan nggak mau ngikutin kita, besok dia nggak mau datang ya. Karena kenapa ya, kita nggak semua tahu, nggak semua ibaratnya pengetahuan kita itu yang kita search di googling itu nggak semua kita mau membahasnya. Jadi ini yang saya bahas di sini, ini saya kerjakan pada saat malam tanggal 21 ya. Ini iya jujur ya, ini tanggal 21 saya masih bingung. Dan saya pernah menanyakan, Om, apa pembahasan yang mau kita bahas di situ, tentang apa? Jadi Om apa namanya? Iya, bingung juga. Ya, apa yang bisa kami serap Om, apa yang bisa kami ambil dari Om, itu aja dibawakan. Jadi saya bingung juga. Saya mau dari mana duluan ini geraknya kan gitu kan? Jadi kepikiran saya di tanggal 21 itu mengerjain malam. Ini pekerjaannya saya ini hanya 1 jam buat PowerPoint-nya. Jadi di situ yang muncul pikiran saya pun apa aja sih yang dikeluhkan, yang banyak presentasinya, yang besar presentasinya, apa yang dikeluhkan sama member-member ya INEK, bahkan bukan Chapter Sumut saja, bahkan seluruh Indonesia nasional ya. Jadi di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Johansen Sipayung, yang belum kenal juga ya supaya kenal ya kan. Jadi sebagian di sini memang sudah kerap dengan saya, sebagian juga masih ada yang mungkin ada yang baru pertama ketemu ya. Jadi di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Johansen Sipayung ya, nama bengkel saya Payung Auto Solution ya. Saya berterima kasih sudah dibuat menjadi bengkel rekanan dari om-om semua member ini Chapter Sumut. Jadi di sini langsung kita masuk ke pembahasannya. Jikalau nanti ada pertanyaan bisa kita bahas di akhir ya. Kita akan bahas dulu semuanya. Kalau ada nanti yang kurang-kurang bisa kita sharing-sharingkan lagi jika ada yang kurang mengerti ya. Sini saya akan bacakan. Selamat datang member INEK Chapter Sumut di Kanase Hotel. Kamis 23 Juni 2022 kita akan melakukan coaching klinik perdana ya, yang dibawakan oleh bengkel Om Payung Auto Solution. Yang pertama kita akan mengupas trouble Nissan Evalia ya. Jadi kalau Nissan Evalia ini sebenarnya mungkin kemarin ada iming-imingnya, memang masih ada dikeluarin di Indonesia ya, selain Evalia yang seperti ini, iming-iming dari dulu di Nissan. Tapi mungkin karena problem
politik dagang ya, politik dagang di Nissannya tidak jadi dikeluarkan Nissan Evalia yang terbarunya, yang kelas lebih tinggi ya. Jadi di sini trouble Nissan Evalia itu yang paling banyak kita temukan itu nomor satu ya, koil kepala busi yang namanya kalau awam dibilang dexiclos ya. Koil ini kunci pada tarikan ya, tarikan enak, pengapian bagus, itu kuncinya di koil ya. Jadi di sini yang nomor satu, saya rasa juga om yang di sini sudah ada yang mengalami koil rusak ya, terbakar ya. Jadi di sini yang poin pertama di bidang pengapian koil sering bermasalah, gampang bocor karena Evalia memakai dual injektor setiap satu busi. Jadi koil kita tidak sama seperti koil yang dipakai oleh Toyota, Avanza dan Ras gitu. Koil mereka itu tebal dan itu berat. Ya, koil kita itu memang agak tipis, cuman mungkin kandungan untuk bahannya juga ya tipis juga kan. Jadi di situ dia akan gampang kena. Jadi kalau gejala awal, mesin akan berbek, tarikan berat dan bensin akan lebih boros. Otomatis kalau koilnya kena satu, ya koil kita kan 4 busi 4 koil 4. Jadi kalau dia kena satu, otomatis dia akan tarikan pasti lemah, berat. Nah, terus akan BBM pasti akan boros. Ya logikanya kalau kita mau nekan gas, ya kalau koilnya bocor satu, nggak fokus ke businya, otomatis pembakaran kurang sempurna di satu busi. Jadi dia akan berat, berebek dan BBM pasti akan naik boros. Terus yang poin ketiga itu terasa pincang saat digas, dan kalau sudah parah mesin kadang mau mati sendiri. Nah kalau koil kena satu, kita yang businya 4 itu koilnya jarang ada yang kena langsung 2, tapi ada. Jarang ada langsung kena 2, tapi ada juga yang langsung kena 2 sekaligus bocor. Nah di situ akan mati sendiri mesinnya. Tapi kalau kita hidupkan lagi, dia akan kembali. Sudah ya. Oke. Mau dipindah? Iya. Oh iya. Dari sini lah. Dari sini. Oke, ini sebentar. Kalian mau apa? Yang pada diam-diam ya Om. Yang pada diam-diam. Iya. Pas kan dia bukan nggak dengar, dia kayak ngebas gitu. Kebesaran kali. Makanya coba Cek satu dicoba cek. Ini lumayan suara ya? Cek satu dicoba. Cek. Oke. Cek satu. Coba kali gitu. Oke, yang ngebas kali gitu. Satu dicoba bassnya, coba dikecilin bass. Cek satu dicoba. Cek. Oke. Bisa. Oke, Mas ya. Oke, yang tadi terasa pincang saat digas, dan kalau sudah parah mesin kanan mau mati sendiri. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kalau dia koilnya mati satu itu masih berunduk, gas berat, dan tarikannya otomatis berat, BBM-nya pasti boros. Nah, yang kalau dia 2 koilnya bocor, ya, yang kadang kita bilang mati, padahal nggak mati sebenarnya, kalau koilnya bocor, ya. Jadi pengapian nggak sempurna. Kalau dia 2 mati koil, jadi kita nggak usah panik. Kalau kita mengalami seperti ini, kadang-kadang kita memang langsung panik. Oh iya, ini kok tarikannya kok langsung drop ini, nggak bisa lari, nggak bisa kenceng nih. Udah, nggak usah khawatir. Selama itu masih lampu engine tidak hidup dan lampu oli tidak hidup, ampere panas tidak naik, aman saja, bawa saja. Ya, kalau ada bengkel terdekat. Kalau ada di Medan, ya saling komunikasi mana yang dekat, ya kan? Nah, next. Yang kedua itu oli mesin cepat menguap. Jadi
Semasa saya di bengkel Nissan dulu juga oli memang ini ada beberapa ya pemakai Evalia, oli mesin kok cepat habis gitu, padahal nggak ada yang bocor. Nah sekarang buka bengkel juga kendalanya banyak yang ngeluhkan itu kok olinya cepat habis, masih 4.000 belum nyampe 3.000. Nah di bulannya berapa? Bulannya masih hampir 6 bulan atau belum sampai 6 bulan gitu. Nah untuk penggantian kalau standarnya SOP-nya dari showroom itu dikasih itu 5.000 atau per 6 bulan mana tercapai lebih dahulu. Kalau kita mengganti oli harus kita lihat juga dari bulannya. Nah kenapa dibuat oli itu 6 bulan atau 5.000? Nah itu sudah dipikirkan sama mereka ya. Jepang itu sudah memikirkan kenapa dibuat 5.000 dan kenapa dibuat maksimal 6 bulan. Contohnya gini, kalau itu tidak dibuat mana yang tercapai lebih dahulu, nanti kejadiannya seperti ini. Contoh, si A mengemudi mobil itu setiap hari, panjang ini perjalanan terus setiap hari, otomatis di dalam 1 bulan itu dia akan tercapai 5.000. Nah kalau tidak kita buat di situ mana yang duluan, nanti dia akan masih sebulan kok, tapi kan kilometernya udah 5.000. Nah kalau sebaliknya si B membawa mobil itu cukup 1 hari 2 jam atau bahkan sehari pun kadang mau cuma 2 kilometer, otomatis dalam 6 bulan itu 10 bulan pun itu bakal nggak nyampe 5.000. Nah kenapa dibuat seperti itu? Ya supaya ya mana yang tercapai lebih dahulu. Nah sifat oli ini kan mau mengental. Karena oli ini kalau udah terlalu lama, sifat oli ini sama juga seperti makanan, ada expirednya. Oli ini ada juga, karena makanya kenapa ada tahap-tahapan oli ini, kelas-kelas oli ada. Makanya kita pakai oli itu ada namanya mineral, ya, ada semi sintetik, ada full sintetik, ada lagi di atas full sintetik sekarang ini yang pakai 0,020 ya, ada lagi di atasnya lagi yang harganya 180.000, 190.000 1 liter. Mungkin oli-oli kita sekarang ini masih yang biasa-biasa saja ya, semi sintetik. Semi sintetik itu paling ya 90.000, 95.000. Nah itu juga memang sudah bisa per 5.000 atau maksimal 6 bulan. Jangan ada yang lewat, karena mesin ini kuncinya di oli om. Ya, sebagus apapun bodi kita, sekinclong apapun pelak kita, kalau mesin kita kurang oli bakalan bermasalah, karena dia yang membawa bodi semua. Ya, kalau bisa dikinclongin bodinya, dikinclongin juga di dalam gitu. Jangan lupa dikinclongin di dalam. Kadang yang di dalam lupa dikinclongin kan, sampai bunyi gitu, baru dibawa ke bengkel. Nah seperti itu yang mau saya harapkan di sini supaya kita mengerti semua. Kalau memang oli kita pengecekan di pagi itu sebelum hidup olinya itu dikurang, ya kalau nggak sempat ke bengkel terdekat, ya nggak apa-apa nambah sendiri. Ya nggak apa-apa disetongin di mobil nambah sendiri aja, setengah atau seperempat. Yang penting kalau kurang, kalau belum nyampe bulannya. Nah di sini saya bahas poin pertama, Evalia itu sering makan oli karena mesin HR15D. Ini kode mesinnya. Ini cukup panas dan daya tampung olinya hanya 3 liter dibandingkan dengan 1500 cc. Nah, kalau Avanza 1300 cc yang kita tahu Avanza 1300 cc, dia 1300 cc mesinnya lebih kecil daripada Evalia kita, itu aja sudah pakai oli 3,2 liter. 3,2 liter. Apalagi yang sekarang itu kalau Veloz memang sudah 3,5 liter pakai saringan oli. Nah sementara kita di SOP-nya dari Nissan dulu yang saya tahu ya, yang saya dapat dari Nissan itu ganti oli sama filter oli aja masih 3 liter. Sementara ruang mesin kita kan agak besar tuh kan. Nah itu hanya 3 liter. Dan kalau kita ukur memang listingnya itu udah full, udah garis paling atas tuh. Tapi kita mau nambah juga nggak bisa, jangan. Karena memang standarnya dari sana ya seperti itu dibuat. Nah untuk pengontrolan oli seperti itu tadi yang saya bilang tadi, setiap pagi atau bahkan 2 kali seminggu kita cekin sebelum hidup pagi-pagi. Kalau dia memang berkurang ya usahakan ditambah, karena itu akan menjaga ya, selain fungsi oli ini juga kita tahu sebagai selain dia sebagai pelumas ya, sebagai pelumas di mesin, dia akan sebagai pendingin juga. Jadi bukan hanya air di dalam blok mesinnya sama di headnya itu untuk mendingin mesin,
Dan olinya juga itu fungsinya untuk mendinginkan mesin juga, mendinginkan di dalam selain dia pelumas. Nah, di sini kita harus perhatikan ya, terutama untuk chapter sumut ini harus kita perhatikan, jangan ada lagi oli yang seperti ini. Selain menguap, kita juga jarang mengecek kondisi oli. Nah, ini yang saya bilang tadi. Selain menguap juga kita juga jarang mengecek kondisi oli. Kadang kan kita pagi-pagi tuh ya kalau mau bawa mobil jegreng langsung hidup, langsung bawa kabur terus. Nah, kita jarang mengeceknya, tapi itu sepele Om. Tapi nanti dari situ akan bunyi, timbul dia suara-suara kasar dari mesin. Ya, seperti mengelitik tapi enggak mengelitik. Ya, seperti suara besi yang bergesekan tapi enggak ada yang bergesekan di situ. Nah, itu dia. Kemungkinan spilling-spilling yang di dalam itu sudah ada yang berjarak atau bahkan sudah di luar standarisasi. Nah, yang ketiga jangan salah pilih oli mesin. Ya, ini sering kita perhatikan. Apalagi saya punya bengkel. Ya, jangan salah pilih oli mesin. Mahal belum tentu cocok ke mesin. Ya, ini saya bilang termasuk salah satu yang harus kita perhatikan ya, karena ini di dalam mesin. Jadi kalau bisa oli yang disarankan Nissan itu aja yang kita pakai. Seperti yang kemarin itu Idemitsu mungkin sudah menguji. Jadi pembuatan oli itu sebenarnya bukan langsung ini mobil Evalia nih. Mobil Evalia ini langsung pilih oli si ini, si B. Padahal dia belum tahu kualitas oli si B, bukan seperti itu. Jadi mereka yang saya dapat informasi, kita ciptakan satu mobil Nissan, contohnya ini mobil saya ini Nissan A. Nah, mobil ini kamu bawa, kamu yang buat olinya gitu mungkin ke produksi oli atau apa ya kan, Starcell, entah Idemitsu atau yang top one gitu kan. Nah, mereka nanti menguji mesinnya, langsung dibawa satu contoh mesin di mana dia tarikan paling enteng, paling enak, nanti itu dibuat olinya. Makanya setiap mobil itu bahkan beda-beda kekentalannya kan. Bahkan lebih tinggi tahun mobil pasti lebih encer. Bahkan sekarang sudah banyak yang pakai 020W. Nah, kalau dulu itu 020W itu bagi mobil-mobil Eropa itu dipakai. Sekarang sudah mobil-mobil Jepang juga udah pada 020. Ya, mobil-mobil terbaru sekarang. Contohnya kayak Expander, Lipina yang terbaru itu udah 020. Bahkan RAS yang terbaru udah 020. Dan mereka dirancang memang olinya itu hampir, kalau kita pegang seperti ini langsung jatuh saking encernya. Kalau kita yang 1040 kalau kita pegang kan, kita begini kan masih lengket dia olinya. Nah, ya jadi oli mobil itu semakin dia mahal, belum tentu cocok ke mesin kita. Jadi yang makanya disarankan, kenapa disarankan oli yang bawaan di sana aja dipakai, kenapa disarankan seperti itu? Ya karena memang itulah yang dibuat produksi olinya untuk mesin ini. Nah, setiap lekukan mesin itu sudah diperhitungkan sama mereka. Di mana tarikan yang paling enak, paling irit BBM-nya, oli itu yang dimasukkan sama mereka. Makanya setiap tahun itu oli-olinya beda, jangan disamakan. Nanti tahun mobil kita 2014 kita buat 1540, ya nggak bisa. Dia makin berat itu tarikannya pasti. Ya, yang masuk ke dia itu contoh 1030 atau 1040. Nah, itu yang kita pakai. Oke. Yang sering menimbulkan kerak di dalam mesin seperti lumpur. Nah, ini oli yang salah gunakan, maksudnya salah pilih oli, bakalan seperti ini. Oli itu kalau nggak cocok di mesin kita, contoh kita pakai oli Eropa, mobil-mobil Eropa, Ford atau Mazda atau yang lainnya atau Mercy, BMW. Nah, oli mereka itu kan di sana kan iklimnya beda sama kita. Kalau di sana ada salju, musim salju, di sini nggak ada kan. Nah, oli kita kalau kita pakai di sini, yang oli sana kita pakai di sini, karena kan oli ada mereka yang beli oli dari Singapura gitu, Malaysia, ya nggak sama suhu kita di Indonesia. Apalagi di Medan kan suhunya berbeda, otomatis ya kualitas olinya juga pasti berbeda. Makanya saya bilang belum tentu oli mahal itu cocok ke mesin kita, tapi oli mahal itu sudah pasti berkualitas, ya. Nah, tapi cocok nggak cocoknya ke mesin kita
yang kita ikutkan seperti arahan yang dikasih Nissan, itu nggak bisa ditinggalkan sejarahnya ya. Yang ketiga itu di detonasi ya. Detonasi ini bahasa teknik. Detonasi itu ngelitik, banting klep, apa lagi kalau di sini ya, banting klep yang kita kenal banting klep ya. Kalau mungkin kalau di Jawa itu nggak ada banting klep, yang ada detonasi atau ngelitik ya. Nah di sini Evalia gampang ngelitik karena di intake manifold ada ekor kanister penguapan oli itu membuat cepat kotor. Nah selain yang saya sebutkan ini tadi ya, kita jarang mengecek yang namanya tadi yang oli tadi yang saya bilang. Oli berkurang juga bisa ngelitik ya. Terus satu lagi yang paling parahnya ini di Nissan Livina L10, L11, bahkan Evalia. Kalau L11 itu Livina 2013 ke atas, awal 2014 ke atas, itu kan mesinnya sama-sama seperti Evalia mesinnya. Jadi mesin Livina 2014 sampai 2017, 2018 masih ada, sama Juke sama Evalia itu mesinnya sama semua. Jadi spare partnya sama semua ya, nomor partnya yang mana mau kita masukkan sama semua, bisa masuk untuk di mesin. Nah untuk di piston ada perbedaan sedikit, Evalia sama Livina sama Juke, tapi secara spare part di luar itu hampir sama semua, oli, terus untuk ininya, untuk apa namanya, asklep, semua sama ya. Jadi di sini kenapa bisa ngelitik ya, selain yang saya sebutkan nomor satu tadi, bisa juga dari oli kurang. Oli berkurang juga banyak saya temukan mobil-mobil yang kurang olinya pasti banting klep. Asal saya pakai itu kecepatan 60 aja udah banting klep. Nah kasihan si klepnya karena kita kurang ngurus mesinnya kan. Nah terus jarang melakukan servis berkala dengan pembersihan rong bakar dan full filter. Nah di sini untuk Evalia, ini khusus Evalia. Jadi kalau di Evalia itu saringan bahan bakarnya ada di dalam tangki. Nah ini bakalan sulit menjangkaunya jikalau bengkel yang memang hanya butuh servis saja kita datangi ke mereka, mereka tidak akan membukanya. Dan beberapa yang saya buka fuel filternya, bahkan sudah 6 bulan dia servis berikutnya saya buka juga fuel filternya, bakaran kotornya minta ampun. Banyak saya share di WA juga, banyak saya lihat itu Pertalite warnanya hijau, setelah dibersihkan warnanya jadi coklat. Bahkan yang paling parahnya itu setelah kita buka fuel filternya, kita bersihkan itu berlumpur, seperti tanah bercampur air, berlumpur. Nah seperti itu yang membuat kualitas bahan bakar sampai ke depan bakalan kotor. Nah kotoran itu yang dibakar ya bakalan ngelitik. Makanya kualitas bahan bakar yang ditangki dan disaring, nah kalau bisa saringan itu jangan menjadi membawa bencana, mengerti? Kalau mau sekalian, jangan membawa bencana saringan tadi. Kenapa? Jadi kita ngisi di SPBU nih, sini 100 Pertalite itu kan hijau, masuk ke tangki. Nah di tangki itu kan ada saringan bensin, fuel filter. Nah fuel filter itu yang dilewati sebelum ke depan melalui pompa saringan, baru ke depan ke injektor. Nah masuk ke tangki itu mungkin bersih dari SPBU-nya. Nah sampai melewati pompa masuk ke saringan. Nah di saringan itu yang ikut kotoran mikronya, kita nggak sadar itu. Nah kotoran mikro itu yang dibawa ke injektor, makanya injektornya kurang ngabut atau kurang ini. Nah di situ yang bisa membuat banting klep juga, detonasi juga. Nah, jadi makanya saya sarankan kalau tidak dapat 6 bulan untuk pembersihan ruang bakar, minimal 1 tahun. Ya 1 tahun itu udah lama itu. Mobilnya kalau Om Arija ini mobilnya dari bawa kemana-mana ini 1 tahun udah nggak tahu sampai kemana itu. Mungkin udah banyak kenangan yang ditinggalkan sama mobilnya ya kan. Nah itu dia harus dibersihkan ruang bakarnya. Kenapa? Ruang bakar ini juga bisa buat banting klep, apalagi ruang bakarnya kotor. Nah kenapa bisa dia banting klep? Sebenarnya seperti ini. Detonasi itu apa pengertiannya detonasi? Detonasi itu adalah banting klep. Nah banting klep itu gimana? Sebelum pembakaran di titik mati atas, piston yang menyorong kompres dari bawah ke atas, sebelum mencapai
Seumpamanya 15 derajat. Nah, sebelum 15 derajat ini harusnya di sini dikompres, di sini dibakar. Nah, sebelum dia nyampe ke atas pistonnya sudah terbakar duluan oleh kerak. Boleh kerak-kerak dari oli, boleh juga kerak-kerak dari bahan bakar, efek timbal dari bahan bakar. Ya. Makanya ya benar yang dibilang itu, timbal bahan bakar itu semakin tinggi ronnya, bahan bakar itu semakin timbalnya semakin kecil kemungkinan. Makanya kita disarankan pakai pertama, tapi karena pemerintah kita sudah menaikkan lagi harga pertama, ya mau nggak mau harus mau pakai berkait, ya kan? Seperti itu dia. Makanya disebut detonasi seperti itu tadi. Ketika dikompres piston dari bawah, sebelum titik mati atas dia terbakar, dia sebelum titik mati atas itu sudah terbakar duluan oleh kerak tadi. Nah, kerak tadi yang mendorong piston tadi ke bawah lagi karena terjadi pembakaran. Pembakaran itu terjadi kompresi itu yang menekan piston lagi ke bawah. Makanya klepnya balik, banting. Nah, makanya itu yang disebut banting klep, detonasi. Nah, apa sih yang bunyi klep itu kan? Nah, itu suara klep. Nah, terus ini tadi oli mesin berkurang, sering kurang. Nah, ini yang membuat yang banting klep tadi. Oke, next. Di sini ada nomor 4 ini, kaki-kaki Nissan Epalia tidak begitu awet. Nah, tidak begitu awet ini sebenarnya bukan kekurangan ya, tidak begitu awet. Ya, tidak kekurangan ini. Kaki-kaki juga sering rusak akibat faktor umur dan medan jalan dikarenakan Nissan terkenal dengan kenyamanan dan kelembutannya. Dan kalau bisa kita bandingkan ya dengan brand-brand lain, saya tidak susah sebutkan brand yang lain itu yang mana, yang ya kompetitor kita lah, ya kompetitor Epalia itu apa, ya. Kalau kita ada di Suzuki juga dia ada, ya kan. Nah di Mitsubishi juga ada kompetitornya ini, ya. Jadi memang didesain untuk Epalia ini karena bodinya besar itu, kaki-kakinya yang di bawah itu karet-karet semua itu memang lembut. Bahkan kalau dibandingkan dengan kompetitor lain, itu kita bisa 2 kali ganti, mereka sekali ganti. Kenapa? Karena kita memang prioritasnya bukan untuk partnya, kita kenyamanannya di dalam, kelembutannya. Makanya kalau kita bawa Epalia dengan yang lain itu kompetitor kita jauh. Apalagi saya yang ngetes yang lain itu, saya memang Epalia ini memang nyaman di dalam. Bisa saya share seperti ini karena saya juga udah merasakan. Nah, apalagi kaki-kakinya nggak ada bunyi, senyap, ya, sedap di dalam, enak di dalam, di bawah. Jalan jauh juga kita seperti bawa bus, ya. Kalau kita bawa di tol ini, kalau lewat bus di sini, ya bedanya hanya kita pendek, dia tinggi. Kalau kan dia sama-sama juga ke bawah seperti ini. Ya, beda dengan yang lain kan bawahnya seperti biasa. Kalau saya lebihnya ya biasa seperti ini ke depan. Kalau kita bawa Epalia kita memang seperti ini ke bawah, ya kan? Karena dia memang luas pandangannya kan. Kalau Serena lagi, bahkan di spion di depan spionnya itu udah dibuat kaca supaya ya langsung seperti kaca semua. Selain daripada tiang untuk kacanya itu udah seperti kaca semua, kaca kanan, depan lagi, depan besar. Nah seperti itu. Jadi kita juga bawa enak, ya. Ya terus untuk kaki-kaki Rextir sudah menggunakan EPS, tidak menggunakan minyak polstering lagi. Nah di sini efek dari polstering ada yang sering kena. Di sini Rextir memang Nissan ini dilengkapi sama EPS, ya. Sudah tidak pakai minyak polstering lagi. Nah, apa keuntungan dari EPS? EPS itu keuntungannya dia tidak punya motor polstering. Jadi dia lebih irit dibandingkan yang pakai minyak polstering. Nah, kendalanya apa? Yang itu tadi saya sebutkan. Ketika kita masuk medan jalan yang jelek, di situ dia akan lebih cepat kenanya. Kenapa? Karena dia tidak ada pelumasan di dalam. Ya, hanya Rextir itu ada retainer sama bushing, hanya itu yang menahan dia, baru masuk pinion ke atas. Nah jadi kalau dia di S3 yang lama, bahkan yang mobil-mobil lama kan ada polsteringnya. Nah memang di sana mesinnya memang lebih berat karena ada motor polsteringnya, karena motor polstering itu juga bebannya besar untuk di mesin. Nah keuntungannya ya kita irit bahan bakar, dan kekurangannya ada juga yang itu tadi, ya. Terus
Jangan takut, itu hanya perlu pengemudi yang mengerti medan jalan atau hati-hati dan cara pemakaiannya saja. Nah, ketika kita punya Evalia yang pakai EPS, kita nggak usah takut, ya. Kita nggak usah takut langsung, nanti registernya mahal. Kita tahu sekarang registernya hampir udah kurang lebih 7 jutaan yang ori bawaan dealer, ya. Tapi itu nggak usah kita khawatir. Karena di sini sebenarnya kalau kita mengemudi hanya di jalan jelek, kita mengikuti badan jalannya. Contoh ada batu-batu nih, batu besar, kita mengikuti jalan itu aja, gelombang itu registernya nggak bakalan kena. Ya, kadang kan kita buru-buru jalan yang gelombang berbatu-batu itu kita anggap aspal rata. Nah seperti itu yang membuat kaki-kaki kita bahkan di karet-karet seperti ya lower arm, ball joint, ya di situ juga kena. Link stabil, nah situ juga makin sering kena. Jadi kita hanya pemakaian sebenarnya, makanya saya bilang untuk perawatan Evalia ini sebenarnya gampang, nggak muluk-muluk Evalia ini. Nggak ada yang pernah saya dengar ini Evalia ini langsung Evalia ini langsung berapa juta gitu, nggak ada pernah. Paling yang normal-normal 2-3 juta itu kan ibaratnya kalau kita ngumpulin ibaratnya permasalahannya satu, kita kumpulin lagi, udah dapat 2, kita kumpulin lagi, makanya terjadi seperti itu. Nah, seperti Om Faisal kemarin hanya link stabil cuman berapa, 150.000 kan, itu yang kena, itu diganti udah hilang langsung sumber bunyinya. Makanya kalau di kaki-kaki ini memang ada merambat dia. Kalau kena satu, pasti goyangannya pasti ke yang lain, jadi akan merambat ke yang lain dia. Jadi kalau ada yang bunyi-bunyi segeralah periksa. Kalau memang belum ada budget, direncanakan untuk ke situ secepatnya. Walaupun belum ada pada saat itu, nggak langsung dipaksakan ganti, nggak. Nah, tapi kita harus tahu ya ini budgetnya sekian, udah persiapan langsung supaya tidak dia merambat ke yang lain. Nah, next untuk 5 ya, ini dikenal limbung dalam kecepatan tinggi. Memang karena konsep Evalia ini bodinya besar ya, makin ke belakang dia makin tinggi. Memang dia agak sedikit limbung dikarenakan karakter suspensinya yang empuk. Nah, suspensi ini kan dilengkapi di belakang itu hanya 1 per daunnya, 1. Nah, di situ mungkin sudah diperhitungkan sama yang ciptakan mobil. Itu sudah matang dipikirkan. Kenapa tidak 2? Ya, bahkan kenapa tidak 3? Kenapa 1? Karena mereka mungkin sudah memperhitungkan itu ayunan suspensinya kalau dibuat 2 dia bakalan makin mengeras, makin membal ke atas. Karena dia udah nggak sempang sama bodinya. Kalau kita buat lagi 3 makin keras, seperti truk, banyak berlapis-lapis. Dia bukan untuk kenyamanan, memang untuk beban. Nah, makanya saya bilang, kadang yang datang ke bengkel itu, Om, bisa nggak dikasih 2-3 suspensi belakang per daunnya? Ya bisa. Apa yang nggak bisa? Saya pernah buat itu anggota DPR yang mau masuk INEK kemarin, yang saya suruh gabung, dia mau, cuma nunggu waktu aja. Anggota DPRD Deli Serdang di Pakam, dia saya buat dua satu sebelah, dua. Saya tambahkan kemarin itu per untuk ekspres atau apa itu. Nah, bisa masuk 2. Cuma pada saat saya bawa, kalau dia tidak ada beban di belakang, dia akan banting sekali, gitu di belakang. Tapi kalau dia ada beban, bahkan 300 kilo pun dia bakalan nggak turun ke bawah. Nah, makanya saya bilang itu pilihan buat kita. Yang menanyakan kepada saya, bisa nggak dibuat seperti ini? Nah, saya langsung tanyakan, kegunaan mobil ini buat apa? Buat dagang. Kita tahu kan Evalia ini bukan semua, kita punya Evalia bukan semua untuk mobil keluarga kan. Selain juga dia luas di kabinnya, kita juga bawa keluarga, tapi ada juga ini memang usaha total dari situ, usaha dia seperti yang dilakukan abang saya di Setiabudi. Kenapa tidak, alasan dia tidak ikut INEK karena waktu dia memang full untuk kargo. Jadi memang waktu dia dari pagi itu, dari subuh itu udah ngantarin terus ke Kuala Namu, itu terus pulang balik, pulang pergi. Makanya oli dia itu sekali sebulan pasti ganti, maksimal 2 bulan langsung ganti, karena memang dia kargo untuk barang.
Nah seperti dia itu yang makanya cocok dipasang 2 per daunnya, bahkan 3 pun cocok, karena muatannya nggak pernah di bawah 200 kilo. Padahal kalau kereta juga masuk. Kalau Epalia ini 2 sepeda motor masuk nih, 2 sepeda motor. Kalau dilipat ini dilipat ke depan, bahkan dilepas jok yang tengahnya dilepas, itu muat 2 sepeda motor. Nah di situ ya tergantung kita ya pilihan. Kita mau bawa keluarga atau kita mau dagang, bisa kita sesuaikan. Nah ini kelebihan Epalianya. Ya kita buat di mana juga masuk. Ya kita bawa di keluarga masuk. Kita bawa di usaha juga masuk, bahkan kita bawa juga di ngecamp masuk juga, lebih masuk juga, bareng semua masuk. Banyak muatan ya kan. Nah ini kelebihan yang pada ini. Nah terus di sini gejala understeer kerap dirasakan pengemudi saat kecepatan tinggi. Maksudnya understeer ini seperti kita bawa jalan kencang nih, kencang pada saat kencang. Bahkan kalau muatannya hanya 2 orang atau 3 orang, dia akan bakalan goyang ya. Kenapa? Ya memang di belakang itu karena bodi seperti itu dia aerodinamiknya kurang karena dia tinggi kan. Kan semakin kita kencang kan anginnya kan semakin kencang untuk dorong bodi mobil kita. Nah kalau tadi dia seperti Livina bahkan sedan, dia bakalan meluncur, nggak ada goyang dikit apa karena dia memang aerodinamiknya kecil karena anginnya langsung habis ke belakang. Nah terus dilakukan penambahan damper dan peredam dan sejenis. Nah ini yang saya bilang tadi ya tergantung pribadi ya. Kalau kita menggunakan untuk keluarga ya silahkan yang standar aja. Bahkan pernah juga saya masuk Epalia plat B dari luar kota sebelum saya kenal Inek. Dia bahkan pakai per ya, per nyamuk di belakang. Jadi kan di asnya itu kan ada di belakang, asnya itu panjang. Nah di sini sebenarnya ada bulatan kecil di situ. Kalau kita pakai suspensi yang bisa kita ukur, kita beli suspensinya di situ per daunnya, per nyamuknya maaf, itu bisa kita gunakan juga. Bisa kita kasih dudukan di atas bawah, karet atas bawah kita kasih per. Nah, bisa. Tapi sekarang tergantung dia mau dibawa kemana, kan gitu. Nah untuk yang ketiga, lakukan yang keempat, hindari perak diameter besar dan ban tipis. Nah, ini sebenarnya kalau untuk menghindari limbung, ya, sebenarnya perak sama ban ini berpengaruh sekali, ya. Semua mobil seperti itu, sudah hal umum, ya. Apalagi Epalia ini kan 15, kalau kita pakai 17. Otomatis bandingan makin keras, pasti limbungnya juga makin nambah. Jadi tapi kalau kita lihat secara konsep, wis keren, gitu kan. Tapi kenyamanannya pasti berkurang, menambah limbung juga. Nah, terus ini ada masuk kita kelebihan dan keunggulan Nissan Epalia. Ini sudah saya sebutkan tadi, memiliki kabin yang luas, ya luas memang kabinnya, apalagi yang jok keduanya dibuka. Bisa gelar tikar di dalam, ya. Jadi ini satu keunggulan, ini kelebihan dibandingkan dengan kompetitor lain. Nah, memakai mesin Livina yang bertenaga besar. Nah ini Livina 2014 ke atas yang memakai L11, ini yang saya bilang tadi mesinnya sama-sama Epalia. Jadi kita nggak usah khawatir Epalia nggak diproduksi pun kita masih ada, ya masih bisa kita ambil dari mana, spare part masih banyak, jangan takut. Epalia nggak ada disediain spare part masih banyak. Jadi untuk konsumsi bahan bakar irit dibanding dengan bodi yang besar, dibandingkan dengan bodi yang ini, ya, dibandingkan dengan bodi sebesar ini 1500 cc, Epalia ini sudah irit. Ya, apalagi yang manual. Kalau matic memang yang di mana-mana matic lebih boros kan, karena tarikan awal itu di situ dia paling memakan minyak. Nah, kalau manual dia saya pernah tes mobilnya yang saya bilang kemarin di grup itu 1:20, 1:20 itu sudah macet itu. Saya bawa dari bengkel masuk ke Johor mutar lagi sampai di apa yang Pramuka, Candika kan, balik lagi masuk ke Tritura, masuk Indogrosir, masuk Amplas, masuk tol. Jadi perjalanannya saya nggak milih-milih, pokoknya bawa aja terus, tapi itu pun tumpul.
isi penuh, nggak usah digoyang, udah penuh udah bawa Mitik manual, ya 1:20, makanya boros dibilang. Tapi saya waktu saya tes dapat 1:20, kencangnya juga 80-90 di tol, kan 100, macet juga kan, keluar tol udah macet. Nah di situ dia keunggulan Nepali ini tergantung pembawaan kita sebenarnya. Makanya saya bilang pembawaan boros sama pembawaan irit itu kita hindari pembawaan boros. Jadi pembawaan irit itu udah ada beberapa saya ajarin. Sebisanya gigi tinggi kecepatan rendah, ya. Apalagi kita santai jalannya di kota atau di mana, sebisanya kecepatan rendah, giginya tinggi. Kalau bisa di kecepatan 40 gigi 5, kenapa tidak? Seakan-akan kita nggak ngegas itu. Saya juga pakai Lumina, itu 150.000 nggak habis 2 minggu kalau di Medan-Medan aja. Seperti saya tadi ke sini, kecepatan 40 saya buat udah gigi 4 itu. Jadi kaki saya nggak menekan gas, udah biarin aja dia meluncur sendiri. Karena gigi tinggi itu hanya meneruskan putaran dari gigi kecilnya. Kalau dia udah sampai 40 udah buat aja. Tapi kalau dia udah ada gede-gede, turunkan 1 gigi lagi ke bawah, gigi 3. Nah, kalau kita mau kencang lagi 40 udah. Kalau bisa dia 60, saya rasa bisa gigi 5 di kecepatan 60. Bisa. Kalau kita tidak buru-buru atau mau santai atau mau gimana. Tapi kalau kita mau ngebut atau mau apa ya pasti kalau udah kecepatan gigi 5 itu udah di atas 120 itu kan. Nah, seperti itu pembawaan iritnya. Dan banyak saya temukan saat pengetesan di bengkel itu, jadi sifat saya seperti ini. Sebelum, kalau ada kendala, sebelum saya kerjain itu saya usahakan dulu bersama-sama dengan konsumennya membawa barang mobilnya, keluhannya. Nah, ada banyak kemungkinan di situ. Salah persepsi bisa, ya, salah mengerjakan bisa juga, salah informasi bisa juga. Nah, terkadang yang dikeluhkan sama umum semua itu belum tentu dari situ sumbernya gitu. Padahal nanti sepele kan. Nah, jadi makanya saya bilang di situ nanti saya tahu om ini, oh ini bawaannya seperti ini. Kalau bisa pemindahan gigi itu jangan minta dulu baru diganti. Ya. Ini kalau gigi 3 ini sebelum dia mesin merau udah bantai aja gigi 3. udah mesin merau pindah duluan percepatannya. Nah di situ juga pembawaan irit. Nah terus untuk